Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Almana Nur Aisyah dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 di SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya masih membahas tentang Mikrotik MTCNA Preparation, dan kali ini kita akan beranjak pada bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Outline yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua ada IP public dan privat, yang ketiga ada classful dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting, yang kelima konsep blok subnet, yang keenam ada konsep switch dan router. Langsung pada outline pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Apa itu IP address dan apa itu subnetting? Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, ibaratnya itu IP address seperti sebuah nama. Jika sebuah device ingin bisa saling berkomunikasi, maka device tersebut harus memiliki IP address. Lalu ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau yang disebut IP classes, baik itu kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Lanjut ada IP address private dan IP address public. Oke, singkatnya IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, atau sosmed lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kita terkoneksi ke internet. Lalu, alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang biasa disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi contohnya itu seperti lab komputer di sekolah, perpustakaan, ruang guru, dan sebagainya. Nah, ini adalah kelas alamat IP privat beserta range-nya. Lalu ada apa aja sih jenis IP address? Jenis IP address yang familiar dan terkenal digunakan pada zaman sekarang yaitu ada IP versi 4, Internet Protocol versi 4, dan IP versi 6, yaitu Internet Protocol versi 6. IP4 itu penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet yang dimana setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Jika dijumlahkan maka seluruhnya akan menjadi 32 bit, itu untuk IP versi 4. Dan angka yang terdapat pada setiap oktetnya merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Untuk pembahasan di video ini, kita akan lebih terfokus ke IP versi 4 ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan membahas seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan sebagainya. Dan yang di sini adalah ada alamat IP public dan alamat IP privat beserta range-nya. Teman-teman bisa lihat di gambarnya sendiri ya. Dan di sini tuh ada CIDR. CIDR itu termasuk ke dalam prefix. Jadi ini dinamakannya adalah slice. Jadi misal di slice 8, misalnya itu jumlah IP yang bisa digunakannya berapa. Ini kan ada slice 8, slice 16, slice 24. Jumlah IP address yang bisa digunakan yaitu sebanyak 256. Nanti kita akan membahas lebih lanjutnya di subnetting. Ini adalah range IP public dan yang sebelah kanannya adalah range IP privat. Dan jumlah host yang tersedia saat ini itu sangat banyak. Teman-teman bisa lihat di sini ini hampir 17.000. Yaitu ada 16.777 216.
kita sudah sampai pada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka perlu diketahui yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan trafik berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Ataupun ada subnet mask, itu sama saja berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Maaf teman-teman, tadi ada yang tertinggal. Jika ada yang dinamakan CIDR atau default subnet mask, berarti itu adalah full addressing. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya, sementara yang classless itu tidak sesuai kelasnya. Kalau dia sekelas, berarti dia harus mengikuti default. Nah, prefix dan subnet mask itu sama untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Hanya saja prefix itu biasa dikonfigurasikan. Biasanya dikonfigurasi dalam sebuah vendor mikrotik. Sementara subnet mask biasa diperuntukkan untuk mengkonfigurasi dalam vendor Cisco dengan host yang sama, tapi hostnya sama. Untuk pengertian lebih rincinya, teman-teman bisa lihat di sini tentang prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh praktek subnetting yang 12 host. Dan kita akan coba praktek cara menentukan prefix, range IP, dan sebagainya. Kita akan mencoba pada subnetting praktek yang 60 host. Misal, pada perpustakaan di sekolah terdapat 60 perangkat PC. Nah, si 60 itu dinamakan host sama saja ya, teman-teman. Jadi, yang pertama kita harus mencari dulu perpangkatan yang hasilnya mendekati 60, namun tidak kurang, tapi lebih dan tidak terlalu banyak lebihnya. Sampai sini teman-teman paham? Nah, kita cari dan hasilnya adalah 2 pangkat 6. Teman-teman bisa melihat perpangkatannya di Google atau di kalkulator. Di situ banyak sekali perpangkatan yang sudah ada hasilnya, dan yang sudah saya cari adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Hasil dari sini 64, dan host yang terdapat pada perpustakaan adalah 60 perangkat PC. Jadi ini sudah mendekati namun tidak kurang. Lalu bagaimana cara menentukan prefixnya? Nah, di sini kita akan menentukan prefixnya. Rumus prefix itu adalah 32. Jadi, nanti si 32 itu akan dikurangi dengan pangkat yang sudah kita cari. Maksudnya pangkat yang bagaimana? Di sini kan 32 dikurangi 6. Nah, di sini 2 pangkat 6. Jadi, kita akan menguranginya dengan si pangkat itu. Di sini pangkatnya adalah 6. Maka 32 dikurangi 6, hasilnya itu adalah 26. Maka slash yang akan digunakannya adalah slash 26. Sini ada total IP. Jadi 2 yang tadi, lalu tadi kan 32 rumusnya dikurangi dengan si slash itu si hasilnya. Sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya 60. Subnet mask, karena rumus subnet mask adalah 256, maka dikurangi dengan hasil dari total IP tadi, yaitu 256 dikurangi 64. Hasilnya yaitu adalah 192. Dan hasilnya di sini adalah default yaitu 255. Kita tulis kembali di sini. 192 tadi kita taruh di akhir. Jadi prefix yang kita dapatkan adalah prefix kelas C. Karena 192 itu termasuk kepada range kelas C ya. Dan apa kelas yang akan kita gunakan? Kelas yang akan kita gunakan adalah kelas A. Contoh, ini terserah kita mau IP-nya kita tuliskan berapa. Yang penting termasuk ke dalam kelas A ya. Di sini saya buat contoh 10.1.1. Untuk yang terakhir, teman-teman fokus ya, kosongkan saja dulu di terakhirnya dan fokus pada yang terakhir. Kita akan mencari IP networknya dan IP broadcastnya dulu.
Apa itu IP network dan IP broadcast? Bisa dibilang IP network itu adalah IP paling depan, sementara IP broadcast adalah IP paling belakang. Namakan blok subnet ya. Jadi pada blok pertama itu ada 0, lalu pada blok kedua kita masukkan hasil total IP yang tadi, yaitu 64. Lalu kita tambahkan 64 tambah 64, yaitu adalah 128. Kita taruh di blok ketiga. Lalu 128 ditambah total IP yaitu 64, yaitu 192. Untuk IP broadcastnya teman-teman bisa lihat pada blok ini 64, kita taruh pada blok pertama 64 yaitu dikurangi 1. Jadi semuanya nanti akan dikurangi 1. 64 dikurangi 1 adalah 63. Taruh di sini. Lalu 128. Lalu di sini 128 sama dikurangi 1 jadi 127. Kita taruh di sini dan 192 juga sama. Kita taruh di sini. Tadi IP yang akan kita gunakan adalah kelas A yaitu 10.1.1. Misal kita akan memakai blok subnet yang kedua. Ini adalah blok subnet yang kedua, 64 dan 127. Maka IP network dan broadcastnya adalah, kita taruh dulu yang kelas A yang tadi, yang 10.1.1. Dan yang akan kita fokuskan tadi adalah angka terakhir, betul? Dan yang akan kita fokuskan tadi adalah angka terakhir ya. Jadi kita taruh IP network yang blok kedua yaitu 64, kita taruh di terakhir di sini. Dan IP broadcast pada blok kedua yaitu 127, kita taruh di sini. Jadi untuk range IP-nya sudah ketemu. Ini adalah range IP yang bisa digunakannya. Untuk IP network dan IP broadcast tidak bisa digunakan. Maka dari itu jumlah total IP yang bisa digunakan adalah 64 dikurangi 2 yaitu 62. Nah, kurang lebih begitu cara menentukan prefix IP network, IP broadcast, dan range IP-nya. Teman-teman bisa lebih memahaminya dengan melihat lagi apa yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini ada juga contoh praktek subnetting 100 host. Teman-teman juga bisa memahaminya seperti cara yang tadi. Lanjut ke konsep blok subnet, itu ada IP network, IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Lalu kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi blok subnet itu ibaratnya tuh kita ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Misal si blok pertama ini kita gunakan pada lantai 1. Begitupun pada blok 2 kita gunakan pada blok 2, blok 3 digunakan pada lantai 3. Namun masalahnya nanti adalah antara lantai 1, lantai 2 itu tidak akan bisa saling berkomunikasi. Untuk ini kita akan membahasnya lebih jauh nanti pada proses routing. Lanjut ke IP Versifier Delivery Type. IP Versifier Delivery Type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Apa itu unicast? Yaitu one-to-one communication. Unicast itu adalah proses pengiriman data yang dapat diterima oleh satu host saja. Contoh unicast adalah komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, atau C. Jadi dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Nah, ini adalah contoh unicast. Jadi mengirim pada satu tujuan yang telah ditentukan. Ini misalnya pada komputer yang ada lampu menyalanya ini. Itu adalah contoh unicast. Lalu, apa itu multicast? Itu one-to-many communication. Itu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contohnya adalah IP address kelas D, walaupun cara kerja IP address tidak digunakan, tetapi masuk ke dalam kategori multicast, itu untuk kelas D. Dan ini adalah contoh yang multicast.
Dan komputer yang menyala ini adalah beberapa tujuan destinasi dalam suatu kelompok atau grup yang sudah ditentukan, yang adalah tujuannya. Lalu ada broadcast, yaitu one-to-all communication. Broadcast adalah proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan blok subnet yang sama sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP yang dilakukan oleh switch. Dia mengirimkan ARP ke PC-PC yang berada dalam satu broadcast domain. Ini adalah contoh yang broadcast ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Lalu sampai pada outline yang terakhir, yaitu ada konsep switch dan router. Apa itu switch? Switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network atau satu device. Jadi kayak ke perangkat yang sama, misalnya itu antara PC dan PC, itu contohnya. Lalu apa itu router? Router yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya adalah router bisa menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda seperti LAN, WAN, dan sebagainya. Oke, telah sampai di penghujung materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Teman-teman bisa sharing di kolom komentar jika ada yang ditanyakan atau kritik dan saran pada penjelasan video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.